Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan Pancasila kelas D akan mempresentasikan bab 7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan di sini saya Mulyani Putri dengan NPM 203403150. Perkenalkan, nama saya Hifana Ratwa dengan NPM 203403145. Saya Rima Rahmawati, NPM 203403094. Nama saya Amalia Halfanabilah, NPM 203403147. Nama saya Hosiana Ronauli Sinaga dengan NPM 203403124. Hakikat ilmu pengetahuan yang poin 1, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, pertama, apa itu ilmu? Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya adalah pengetahuan. Nah, pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita diekuivalenkan dengan istilah sains. Nah, sains itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu socio dan secire yang juga memiliki arti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Nah, apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Lalu, selanjutnya yang kedua itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dan dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar. Lalu di sini juga ada menurut Gajalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu atau untuk mencari tahu atau untuk mengetahui. Selanjutnya, menurut Sunaidi, bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Poin ketiga yang terakhir adalah perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Nah, sedangkan dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu itu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan dalam sila pertama. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan tentang apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah hasil dari pengembangan IPTEK tersebut merugikan manusia dan masyarakat sekitarnya? Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa dalam pengembangan IPTEK manusia haruslah menggunakan cara-cara yang beradab dan juga berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Karena IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan, tetapi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu nilai kesatuan dalam sila ketiga. Sila ini mendasari bahwa dalam pengembangan IPTEK hendaklah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, dan rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan dalam sila keempat. Sila ini mendasari bahwa dalam pengembangan IPTEK hendaklah bersikap demokratis. Artinya seorang ilmuwan memiliki kebebasan dalam mengembangkan IPTEK, tetapi ilmuwan tersebut juga harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain. Yang terakhir yaitu nilai keadilan dalam sila kelima. Sila ini sebagai dasar bahwa dalam pengembangan IPTEK dengan menjaga keseimbangan keadilan di dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi, kelima nilai dasar Pancasila tadi merupakan fondasi kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengembangan IPTEK. Manusia menemukan IPTEK karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan. Produk yang dihasilkan dari ilmu tersebut adalah teknologi.
ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara dekade waktu dan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisaran antara 4-20 tahun. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dan ilmu filsafat, karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude. Selanjutnya, zaman abad pertengahan. Pada masa ini hampir semua ilmuwan adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah encola deologia atau abdi agama. Selanjutnya, zaman Renaissance. Ini zaman peralihan ketika budaya abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran bebas karena ingin mencapai kemajuan hasil usaha sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Ilmu yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Selanjutnya, zaman modern. Pada masa ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern dan seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Ada juga tokoh Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi dan Charles Darwin dengan teori struggle for life dengan arti perjuangan untuk hidup. Yang terakhir, zaman kontemporer, dimulai dari abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein yang mengatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan teknologi canggih, salah satunya teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Pada hakikatnya, pemahaman tentang sejarah lahirnya dan perkembangan ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirnya era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah yang menjadi cikal bakal adanya teknologi. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif. Tidak jarang, karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu. Terdapat 4 pandangan mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pandangan yang pertama memiliki makna bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pandangan yang kedua memiliki makna bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Menandakan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pada pandangan yang ketiga, memiliki makna bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa terdapat rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab, ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan rule of the game. Pada pandangan yang keempat, memiliki makna bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia.
Mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang pertama, pesatnya perkembangan iptek yang didominasi negara barat mengancam hilangnya nilai-nilai ciri khas bangsa Indonesia seperti gotong royong, spiritualitas, musyawarah, serta cita rasa keadilan. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengembangan iptek ini akan mengancam generasi selanjutnya menerima resiko rawan bencana. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi ini menggantikan peran nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus berorientasi pada Pancasila. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, sistem perekonomian di Indonesia masih menganut sistem kapitalisme. Akibatnya, ruang untuk penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen, karena globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju karena konsumerisme. Yang keempat, pragmatisme berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan ilmu akuntansi, di mana perkembangan ilmu akuntansi juga didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam dunia bisnis. Nah, dalam perkembangan tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti berada di pusat-pusat pembelajaran modern, atau juga ketika kita berhubungan dengan perbankan dan produk-produk turunannya. Nah, teknologi yang digunakan bertujuan untuk mempermudah proses akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan. Juga, pada skala makro akuntansi berfungsi membantu pengambilan keputusan khususnya dalam penentuan kebijakan-kebijakan sosial yang dalam implementasinya membutuhkan alokasi anggaran yang tepat. Karena penentuan kebijakan skala makro tersebut harus dapat mengakomodasi kepentingan publik, maka akuntansi harus memberikan informasi yang netral sehingga tidak hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja yang terakomodasi. Nah, hal tersebut merupakan penerapan sila keempat dalam Pancasila. Kesan pesan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila selama 1 semester ini yaitu kita merasakan kelas Pancasila yang menyenangkan, Mendapatkan ilmu Pancasila secara nyata, Membuat kita dapat berpikir kritis, Dan semoga apa yang kita dapatkan selama pembelajaran ini dapat berguna dalam kehidupan bernegara. Yang terkhusus, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Kosasi Adi Saputra, atas apa yang telah diberikannya. akhir kata, semangat semuanya, stay safe and stay healthy.